bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Yang jadi masalah besar Anies adalah partai-partai pendukungnya sudah tidak percaya lagi pada dia ketika melihat hasil surveinya terus terjun bebas. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Mahfud MD tolak tawaran jadi cawapres Anies. Ramalan Denny Siregar terbukti valid. Anies dijegal koalisinya sendiri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan alasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menolak tawaran untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Anies Baswedan. Menurut dia, ada dua alasan Mahfud MD menolak tawaran Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaihu tersebut. Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 5 Juni 2023. Pertama, Mahfud tidak ingin apa yang sudah dibangun Jokowi diubah Anies. Kedua, ini paling penting, Mahfud kemungkinan besar akan jadi cawapres bukan dengan Anies, tapi dengan yang lain. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan. Menurut Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Ja'far Siddiq, pengumuman cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Ja'far Siddiq menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tapi ada beberapa dugaan saya mengenai penolakan Mahfud MD menjadi cawapres Anies, yang mungkin juga sejalan dengan ramalan Denny Siregar. Yang pertama, bisa jadi Mahfud akan menjadi cawapres di koalisi lain. Apalagi beberapa waktu belakangan, santer terdengar bahwa Ganjar cocok disandingkan dengan Mahfud. Yang kedua, Mahfud tidak mau berduet dengan Anies karena Anies adalah antitesis dari pemerintah saat ini. Jika Mahfud memutuskan bergabung dengan koalisi perubahan, sama saja merusak nama baik dirinya yang sudah capek-capek dia bangun. Mahfud saat ini sebagai menteri, lalu banting setir bergabung dengan Anies. Ini namanya manuver yang konyol. Yang ketiga, Mahfud memang mencium aroma tidak sedap bahwa koalisi perubahan memang diambang kehancuran. Kalau dia khawatir koalisi bakal pecah, artinya dia tidak mau menjadi perusak rumah tangga koalisi. Bisa jadi memang sudah ada yang ngebet jadi cawapres, yaitu AHY. Demokrat sudah memberikan warning kalau tidak ada kepastian deklarasi capres dan cawapres. Mereka akan pikirkan opsi lain, atau dalam bahasa orang awam, mereka berpikir untuk minggat dan meninggalkan koalisi. Mungkin ini juga yang membuat Mahfud MD meminta tolong pada Denny Indrayana dan PKS agar Anies dipastikan dapat tiket capres. Pemerintah pasti bakal jadi kambing hitam kalau sampai Anies gagal jadi capres. Tapi di sisi lain, Mahfud juga mewanti-wanti supaya koalisi pro Anies tidak menjegal Anies. Ini mungkin ada kaitannya dengan Demokrat yang ancam cari opsi lain. Kalau ada satu partai yang jelas-jelas bisa menjegal Anies, maka yang paling masuk akal adalah Demokrat sendiri. Dari statement Mahfud, ada indikasi kalau memang Anies bisa dijegal oleh koalisi sendiri. Tapi mereka jugalah yang paling ribut menyuarakan bahwa Anies mau dijegal oleh pemerintah. Mereka yang menjadi sutradara atas drama yang mereka ciptakan sendiri, dan ketika ratingnya jeblok, mereka salahkan orang lain. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot.
Apa mungkin ini adalah alasan kenapa kelompok sebelah gencar menyuarakan narasi Anies dijegal? Yang memainkan narasi ini adalah mulai dari level elit politik hingga para level buzzer murahan. Menjijikkan. Bagaimana kalau menurut Anda? Hubungan Anda dan Pak Jokowi ini kurang baik. Malah ada yang bilang buruk sekali. Dan itu kembali dikaitkan ketika Anda dicopot, tanda kutip, dicopot sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mau tahu dulu, bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud, karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggara negara di Jakarta, gubernur. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Padahal terbukti nggak becus kerja, Anies Baswedan malah ngaku dapat hikmah usai dipecat Jokowi. Ferdinand beri sindiran menohok. Anies emang nggak punya malu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Politikus Partai Gerindra Ferdinand Huta Hayan menyentil bakal calon Presiden Anies Baswedan yang mengaku mendapat hikmah luar biasa usai didepak Presiden Jokowi dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kata Ferdinand, hikmah yang didapat kalau di Jepang adalah saya ternyata bego, tak mampu bekerja, tak mampu emban amanah. Maka saya lebih baik harakiri. Sedangkan kalau di Petamburan, hikmahnya dipecat malah merasa karena pintar. Hal itu disampaikan Ferdinand dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 20 Juni 2023. Sebelumnya, bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo selama ini terjalin harmonis. Dia membantah rumor yang menyebut hubungannya dengan kepala negara mulai berjarak setelah dirinya dipecat Jokowi dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kendati mengaku hingga kini tak tahu alasan dirinya didepak, namun Anies Baswedan mengaku menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Jokowi. Toh pemecatan dari Mendikbud, kata dia, membawa hikmah yang luar biasa. Sebab setelah dipecat dirinya justru terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengalahkan orang dekat Jokowi, yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017 silam. Anies melanjutkan, pencopotan dirinya adalah sebuah hal yang sangat lumrah terjadi di kabinet pemerintah. Dia mengatakan, sebuah jabatan yang diamanatkan masyarakat jelas tidak bisa melekat selamanya. Adapun desas-desus Anies Baswedan dipecat Jokowi dikaitkan dengan isu pengembalian tongkat komando Pangeran Diponegoro, Anies Baswedan kembali membantah hal itu. Dia menjelaskan bahwa ia hanya mewakili presiden dalam acara penerimaan tongkat tersebut. Dia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menelikung Jokowi dalam hal ini. Perilaku Anies memang seperti itu, sudah terbukti tidak bisa kerja, tapi masih gak punya malu merasa dirinya pintar. Sudah jelas ini adalah upaya cuci bersih noda politik Anies. Anies mau menjadi capres yang murni, bersih, dan tanpa noda. Jadi, apapun masa lalu serta rekam jejak yang kotor akan berusaha dibersihkan dengan membantah bahwa dirinya gak bisa kerja. Anies merupakan sesosok yang gila jabatan. Dipecat dari kursi menteri, turun kelas menjalankan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta melawan pasangan Ahok Jarot. Ia berpasangan dengan pengusaha kaya Sandiaga Salahuddin Uno. Analisa saya begini, mungkin Pak D. Jokowi dari awal sudah mengamati gelagat mencurigakan dari seorang Anies yang selalu mengkampanyekan dirinya sendiri di lingkungan pendidikan. Dan Anies terbukti kerjanya nol besar, alias tidak mampu membawa kemajuan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Pantas saja Pak D. Jokowi memecatnya. Lawang dia tak becus kerja, buat apa juga dipertahankan kalau tak mampu membawa kemajuan untuk dunia pendidikan kita. Alhasil terbongkar sudah, ia sebenarnya musuh dalam selimut. Selain itu, Anies melakukan tindakan yang ceroboh. Saat itu ia menganggarkan 23 triliun rupiah untuk tunjangan profesi guru.
Tapi ya begitulah Anies, ia mau melepaskan citra negatif dan mencoba peruntungan dengan mencitrakan diri sebagai sosok nasionalis. Nasionalis dari Hong Kong, jangan bego-begoin rakyat dengan senyum palsu itu. Padahal beberapa waktu lalu malah ketemu dengan Rizik, sang pengecut tukang rusuh. Dan sekarang ia mau membersihkan noda lain, yakni merasa dirinya korban dari pemecatan sebagai Kemendikbud. Memang semua yang menjadi kebobrokan Anies sedang mau dibersihkan, entah itu lewat hoax atau narasi licik. Anies licik, perilakunya sama dengan pendukungnya. Sudah dimulai acara putar balik fakta dan mulai banyak berita tentang segudang prestasi Anies. Ini bukan kebetulan, ini pasti sudah direncanakan oleh Anies menjelang Pilpres 2024. Bagaimana kalau menurut Anda?